Bayangkan ada orang yang bangkit. Tidakkah ini menggemparkan seluruh semesta? Harusnya dicatat. Harusnya dicatat oleh orang-orang yang bahkan hanya mendengar. Pace Beneh masih di mea culpa. Mengenal Yesus di luar kitab suci. Saya pikir itu satu opsi dari sekian banyak pilihan yang bisa dibuat untuk lebih mengenal Kristus. Saya berpikir tentang satu analogi. Kalau saya tertarik dengan seorang perempuan yang cantik, saya akan mencari tahu lebih banyak informasi tentang dia. Di mana rumahnya? Di mana dia sekolah? Di mana dia bekerja? Dia suka nongkrong di mana? Ini soal tempat, oke? Apa makanan kesukaannya? Suka pedas atau asin? Warna ungu atau warna merah jambu? High heel atau flat? Suka ngemil atau suka coffee atau both, dua-duanya. Saya akan mencari tahu informasi. Pertanda saya penasaran, I'm curious. Yang kedua, saya ingin tahu cara bagaimana menggembirakan, menyenangkan dia. Yang ketiga, saya akan menemukan lebih banyak cara untuk mengenal dia karena saya suka. That's it, I guess. Dan sama halnya dengan Yesus. Saya terpikir di channel ini bukan suatu ide yang baru, bahwa memang ada cara untuk mengenal Yesus dari point of view yang berbeda. Dan saya cukup sedikit sedih, sempat agak lemas sedikit ketika saya buat video. Orang berpikiran buruk tentang saya ketika saya membuat surah Maryam 30. Mulai melangkah jauh nih, cari AdSense nih, cari duit nih, atau yang lain. Tidakkah mereka sudah mengenal saya? Itu saya pikir ya tentang para culprit. Melangkah lebih jauh. Pernahkah dilihat saya mencoba membuat insulting, menghina ketika saya berbicara tentang agama lain? Nah, yang saya kecewa adalah kalau dia sudah beberapa lama, setelah sekian lama aku bersama denganmu, Filipus, tapi kau tidak mengenal aku juga. Saya mengangkat surah Maryam 30. Mengapa anak ini membahas itu? Andai kata terpikir, apalagi penonton yang sudah lama, mengenal Yesus dari sudut pandang yang lain. Semalam saya coba membuat video, tetapi saya batalkan mengupload karena terlalu emosional. Sekalipun sekarang juga sangat cukup powerful menyampaikan ini. Masih ada yang berkata, tidak sama Isa dan Yesus. Sementara scholar lain sudah pada tahap, mengapa ini bisa menjadi sudut pandang yang berbeda? Mengapa ada perbedaan data yang menurutnya historis tentang Yesus? Artinya memang sudah berangkat dari pemikiran, ini berbicara tentang sosok yang sama, tapi dari data-data yang berbeda. Sementara kita masih berkutat beberapa langkah ke belakang, emang sama. Itu kemunduran. Nah, mengenal Yesus kiranya dari sudut pandang di luar kitab suci, kiranya membantu kita untuk mengenal dia benar-benar as a man, tanpa bermaksud menghilangkan pribadinya sebagai putra Allah. Oke? Menjadi pertanyaan, apakah ada memang sumber lain yang berbicara tentang Yesus di luar kitab suci? Banyak. Banyak, meskipun ada yang menyangkut interpretasi kemudian, ada yang autentik, Tacitus, Pliny the Young, Josephus Romanus. Al-Quran 600 tahun kemudian, sebelum 600 tahun itu pasti ada analisis sekular tentang siapa Yesus. Benarkah dia disalib atau hanya halusinasi orang Kristen saja yang mengatakan dia bangkit? Kita akan menemukan ini kalau kita mengkonfrontasikan pengetahuan dari kitab suci dengan sumber-sumber di luar kitab suci. Bayangkan ada orang yang bangkit. Tidakkah ini menggemparkan seluruh semesta? Harusnya dicatat. Harusnya dicatat oleh orang-orang yang bahkan hanya mendengar. Bangkit dari mati, akan saya cari tahu itu. Impossible. Akan orang katakan tentang itu.
Nah, lalu dikatakan oleh orang-orang Kristen ini, kita, bangkit Yesus. I don't believe it. Kata orang-orang yang tidak tahu menau tentang Kristus. I'll try to find it out. Saya akan mencari info tentang itu. Maka, kiranya ini menjadi satu subjek pelajaran kita. Dan ini bisa menjadi masuk ke kristologi yang sedikit sekular. Sekular dalam arti siapa Yesus. Kemarin saya sudah tunjukkan buku dari Joseph Ratzinger, Paus Benedictus ke-16. Satu studi tentang Yesus von Nazaret. Dia mencoba mengelaborasi pemikiran-pemikiran dari banyak sumber. Mencoba melihat keempat Injil, mengkonfrontasikan informasi yang ternyata berbeda-beda. Yesus bangkit itu disaksikan oleh siapa? Oleh 2 orang kah? Yang pergi ke kubur itu berapa orang? Maria Magdalena dengan Maria yang lain, ikutkah Petrus? Siapa yang masuk duluan ke makam? Ini menuntut uji historis. Dan informasi-informasi lain tentang Yesus amat perlu kita ketahui kalau benar menyukai tentang dia. Termasuk tadi, saya suka perempuan ini. Apanya? Andai kata saya akan bersama dengan dia suatu hari, saya akan hidup tinggal dengan dia dalam waktu yang selama-lamanya. Kalau tidak dikatakan cukup lama. Apa kekurangannya yang membuat mungkin suatu waktu saya tawar hati? Tulisan yang dibuat oleh Benedictus ke-16 menurut saya dengan tajam menunjukkan satu pemilahan ini benar-benar historis. Ini adalah refleksi iman. Ini adalah tradisi gereja. Sekalipun semua itu untuk menegaskan kita sedang mengikuti orang yang tepat sebagai jalan kebenaran dan hidup. Finalnya tetap di situ. Bayangkan Al-Quran dengan surah Maryamnya, kitab ke-19, berbicara tentang Yesus 1400 tahun yang lalu. Apa kata orangnya? Kan begitu ya. Apa kata orang yang jauh dari Yesus tentang Yesus ini? Nah, apa pentingnya? Ini menjadi pertanyaan lain. Apa pentingnya memang kalau saya tahu? Pertama, saya tahu bagaimana sudut pandang orang lain tentang Yesus. Kalau saya sudah tahu, dan saya tidak berhak memaksa dia, karena Yesus juga tidak memaksa orang untuk mengikuti dia dengan mengikat lehernya, sehingga tidak punya hati nurani yang bebas menentukan saya mau mengikut Yesus. Tidak ada konsep itu dalam diri Yesus. Maka kita juga tidak memiliki itu. Sehingga kita tahu, ternyata ini pengetahuan dia tentang Yesus. Kamu mengatakan tidak sama itu. Oke lah, itu dorongan imanmu. Juga saya tidak bisa memaksa. Tetapi saya mencoba memberi pencerahan. Tetapi mereka mengatakan sama. So, we have to make a confrontation. Kita harus mempertemukan pengetahuan kita. Maka harus kita bela juga secara rasional. Maka dengan mengetahui pemikiran mereka, kita bisa mencoba mengerti, pantaslah mereka menolak kealahan Yesus. Pantaslah mereka menolak itu. Dan bukan hanya Al-Quran. Ada kitab-kitab lain, buku-buku lain, tulisan lain yang menganggap Kristen itu bodoh karena mengalahkan Yesus. Lalu apa katamu? Sesat. Oke, kita menerima itu sebagai keliru. Namun, apa usahamu untuk meyakinkan dia bahwa harusnya Yesus itu adalah Allah Putra? Sehingga tahap pertama saya pikir adalah mengenal cara berpikir mereka tentang siapa Yesus. Lalu memperkenalkan cara berpikirmu, cara berpikirku. Dia adalah Putra Allah yang hidup. Pertama, dari poin-poin atau nilai-nilai hidup yang saya terima dari dia. Yang kedua, karena sejarah dicatat juga dalam kitab suci.
Kita harus memegang kitab suci sebagai data yang valid untuk itu. Karena jika tidak, kita memakai sumber mana? Nah, ternyata ada sumber lain yang berpikiran berseberangan. Nah, di sini kita diuji dalam pengetahuan. Dan saya pikir itu adalah salah satu dari sekian banyak tanda orang mengenal Yesus dan mencintainya. Oke lah, ada orang yang memang dengan askese, dengan penahanan dirinya sanggup mengenal Yesus dan menginternalisasi sequela Kristi, mengikut Kristus sedemikian rupa, mengikuti jejaknya dengan menyangkal diri, dan itu terpuji. Namun ada cara lain dengan mencoba mencari tahu informasi. Saya pikir apa yang kita lakukan ini adalah cara paling gampang untuk menunjukkan cinta akan Yesus. Yaitu dengan berusaha mengenalnya, entah dari kitab suci, juga dari kitab lain yang tidak sesuci yang kita pandang. Saya pikir ini contoh cara mencintai Yesus yang paling murahan, yaitu mencari informasi tentang dia. Kalau mau cara mencintai Yesus yang paling mahalan, ikutlah aku, tinggalkan, jual milikmu dan ikut aku. Itulah mengikut Yesus paling mahal. Dan memberikan nyawa sama seperti dia sudah memberikan nyawa. Dan cara mencintai paling murahan adalah seperti yang kita buat ini. Pace bene.